Bismillahirrahmanirrahim. Baik, brosur hari ini tentang zina dan bahayanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan sehingga terhindar dari perbuatan yang keji ini. Oke, ada pertanyaan dari brosur mungkin Ustaz, maka ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 2. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kutiba 'ala bani Adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal 'ainani zinahuman nadaru wal udhunani zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahal batsu wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farju wa yukadzibuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah ditetapkan pada anak cucu Adam bagian dari zina. Ia pasti mengalaminya dan tidak mungkin bisa menghindar. Kedua mata, zinanya adalah melihat. Kedua telinga, zinanya adalah mendengarkan. Lisan, zinanya adalah ucapan. Tangan, zinanya adalah memegang. Kaki, zinanya adalah melangkah. Dan hati, zinanya adalah berkeinginan dan berangan-angan dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan hadis tersebut, apakah onani termasuk zina? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. dalam hadis itu sudah sangat jelas ya, bahwa anak Adam ini tidak mungkin bisa menghindar dari yang namanya perbuatan zina. Zina apa? Hadis ini mengandung ya, zina majazi dan zina hakiki. Kalau mata itu zinanya dengan melihat, telinga mendengar, kemudian lisan dengan mengucap, tangan dengan memegang, kaki dengan melangkah, hati dengan berangan-angan dan berkeinginan, akhirnya ditutup dengan zina hakiki. Apa itu zina hakiki? Wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Kemaluan membenarkan itu atau mendustakannya. Maksudnya apa? Semua hal yang disebutkan dalam hadis ini ya, di atas tadi, itu segala sesuatu penyebab terjadinya zina hakiki. Orang itu sebelum melaksanakan zina hakiki itu maksudnya hubungan bertemunya dua kemaluan yang tidak halal. Itu zina hakiki. Awalnya dimulai dari pandangan. Makanya dalam Islam, laki beriman maupun perempuan beriman itu hendaknya menundukkan pandangannya. Ya, dalam Quran surah An-Nur itu, surah ke-24 yang ayat 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Menundukkan pandangan, ghadzul basar. Ya, jangan memandang hal-hal yang menyebabkan munculnya syahwat. Baik memandang langsung maupun melalui media-media yang bisa dilihat. Ketika itu pandangan diteruskan, lama-lama itu merembet kemana-mana. Merembet ke pikiran yang bayang ke. Terus kemudian ke hatinya juga punya keinginan melakukan yang demikian sebagaimana yang dilihat.
Kemudian ucapannya juga ya, berbicara dengan lawan jenis dengan ucapan-ucapan yang vulgar, pornografi, menjurus, sehingga menimbulkan syahwat. Kemudian diikuti dengan perbuatan tangannya, megang-megang lawan jenis, atau kalau laki-laki megang perempuan yang tidak halal. Termasuk ini yang ditanyakan tadi, alistimna, itu onani. Maka itu al-yad zinaha al-batshu. Tangan itu zinanya dengan memegang, yang kemudian memunculkan syahwat. Awalnya onani, lama-lama kurang marem, akhirnya kepingin coba-coba, kemudian melakukan perbuatan zina hakiki, berhubungan intim dengan lawan jenis yang tidak halal, yang bukan pasangan halalnya. Nah, kemudian terjerumus dalam zina hakiki. Kalau saudara ya, sudah punya keinginan nikah, dorongan nafsu sangat kuat, Islam punya solusinya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ya, hei para pemuda, jika kamu sudah punya keinginan dan siap untuk menikah, maka segera menikah, jangan ditunda-tunda. Karena menikah itu apa? Menikah itu bisa membantumu menjaga pandanganmu, ya, menjaga kemaluanmu. Kalau belum bisa, maka dengan puasa, karena puasa itu ahson lil faraj, bisa menjaga kamu dari zina hakiki tadi. Maka dengan puasa bisa menjadi benteng hawa nafsumu, bisa menjadi perisai hawa nafsumu. Menikah tidak perlu onani, menikah ya, karena onani biar bagaimanapun dalam hadis ini disebut waliyad zinaha al-batshu, maka menikah. Ikuti aturan Islam ini, solusi yang diberikan oleh Nabi. Wes, ndak usah neko-neko, ndak usah neko-neko ya. Nah, bagaimana biar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang seperti ditanyakan ini? Jangan sering menyendiri, jangan sering termenung, jangan sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasul. Jangan melihat yang tidak baik. Karena fungsi mata itu bukan hanya sekedar untuk melihat. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam, fungsi mata itu untuk melihat yang baik-baik. Fungsi telinga untuk mendengar yang baik-baik. Maka kalau telinga kita gunakan untuk mendengar omongan-omongan yang tidak baik, obrolan-obrolan berbau pornografi, maka telinga kita pun juga ya, melakukan perbuatan zina, sehingga nanti merembet kemana-mana. Ya, sudah, jangan banyak menyendiri, pikirannya jangan gerambyang kemana-mana. Ya, fokus kepada Allah, fokus pada tuntunan Islam ini. Kalau hasratnya begitu kuat, tahan. Kalau belum bisa menikah, dengan puasa. Itu solusi agama, solusi dari Nabi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?